Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang mengatakan saya Muhammad Awaludin, saya Salsabila Sifi Arlabina, dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Siklus asam sitrat. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Materi singkat. Siklus asam sitrat adalah jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat OAA. Selanjutnya, 2 molekul CO2 dibebaskan. Yang kedua, oksaloasetat OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikut dalam jalur tersebut. Pada pembahasan singkat, reaksi siklus asam nitrat adalah sebagai berikut. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil KOA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil KOA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Isositrat dioksidasi menjadi min alfa, ketoglutarat, dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase berlangsung dengan delta nol sebesar min 8,4 kJ per mol. Ada 3 bentuk isoenzim dari isositrat dehidrogenase pada mamalia. Isoenzim IDH3 yang membutuhkan NAD+ hanya ditemukan di dalam mitokondria. Isoenzim lainnya IDH1 sitoplasma dan IDH2 mitokondria menggunakan NADP+ sebagai kofaktor. Alpha ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADAH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks alfa ketoglutarat dehidrogenase dihidrolipoil transuksinilase dan dihidropoil dehidrogenase. Pembelahan suksinil KOA digabungkan ke fosforisasi tingkat substrat. Suksinil KOA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis delta G0 sebesar min 36 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil KOA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil KOA sintase yang disebut suksinat tiokinase. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik. Reversibel delta G0 sama dengan min 3,8 kJ per mol yang dikatalisis oleh fumarase, juga disebut sebagai fumarat hidratase. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Atom karbon yang diarsir dalam warna merah muda adalah yang berasal dari asetat asetil CoA.
pada putaran pertama siklus. Ini bukan karbon yang dilepaskan sebagai CO2 pada putaran pertama. Pada setiap putaran siklus asam sitrat, 2 atom karbon masuk sebagai gugus asetil dari asetil-CoA dan 2 molekul CO2 dilepaskan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus asam sitrat adalah jalur amfibiotik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.